Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ibu. Selamat pagi, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Apa kabar nih hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu-ibu, saya Mutarobin ya. Saya pagi ini sebagai fasilitator Ibu-ibu sekalian. Di pagi ini saya akan mengajarkan bagaimana cara pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular. Ya Ibu-ibu ya, ada 4 pemeriksaan ya yang dilakukan. Yang pertama adalah pengukuran tekanan darah, yang kedua pemeriksaan gula darah sewaktu, yang ketiga adalah pemeriksaan kolesterol, yang keempat adalah pemeriksaan ketajaman pendengaran dan penglihatan. Ya, tapi untuk khusus pagi hari ini saya akan mengajarkan ibu-ibu kader semua, yaitu bagaimana cara mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat tensimeter atau sphygmomanometer yang digital ibu-ibu yang seperti ini. Sebelumnya ibu-ibu sudah pernah melihat? Pernah. Pernah ya ibu? Sudah. Sudah, alhamdulillah sudah. Jadi tidak asing lagi ya ibu-ibu ya. Oke, baik. Hari ini saya akan mengajarkan mengukur tekanan darah ya. Pengukuran tekanan darah ini bertujuan adalah untuk mengetahui secara dini ya tekanan darah dari seseorang ya, apakah dia mengalami tekanan darah yang tinggi ataupun tekanan darah yang rendah ya. Dan ibu-ibu perlu ketahui gitu, kalau misalkan tekanan darah normal itu berapa? 120 Ya 120 per 60 mungkin. per 60. Iya, tepatnya itu adalah 120 per 80 ya ibu-ibu ya. Itu normal. Tetapi kalau misal udah dikatakan hipertensi grade 1 itu sekitar 140 sampai dengan 160 untuk tekanan atasnya nih sistolnya. Ya, diastolnya itu 90. Tapi kalau udah hipertensi grade 2 itu lebih sama dengan dari 160 per 100 mm Hg. Ya ibu-ibu ya, diingat ya. Baik. Jadi untuk pengukuran ini ibu-ibu, yang perlu dipersiapkan adalah persiapan alat yang pertama. Ini namanya adalah tekanan darah ya, ataupun tensimeter ya. Ada yang disebut sphygmomanometer. Ini tekanan darah digital Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini ada manset ibu-ibu. Ya, jangan lupa ini manset nanti yang akan dipasang di lengan seseorang tersebut atau orang yang akan mau diukur ya Bu ya. Oke, ini manset ya. Kemudian kita harus persiapkan juga ibu-ibu ini batu baterai ya. Batu baterai sewaktu-waktu pas kita masih melakukan atau saat melakukan itu baterainya habis ataupun tensinya tidak melakukan fungsinya dengan baik, kemungkinan ada baterai yang habis ya. Itu ya untuk peralatannya. Kemudian persiapan lingkungan ya. Persiapan lingkungan kita atur nih ya, tempatnya senyaman mungkin supaya seseorang yang akan kita lakukan pemeriksaan tekanan darah dia menjadi lebih nyaman. Ya ibu-ibu ya. Oke, tadi sudah persiapan alat, persiapan lingkungan, dan yang ketiga adalah persiapan pasien ya. Itu yang paling penting juga, kita siapkan pasien yang akan diukur pemeriksaan tekanan darah ya. Oke, yang pertama adalah atur posisi senyaman mungkin. Ibu, apakah sudah nyaman seperti ini? Sudah, Pak. Iya. Boleh menyandar nggak apa-apa? Ya, lebih rileks ya. Kemudian setelah pasien sudah disiapkan nyaman ya, kemudian kita lakukan pengukuran tekanan darah ya. Ibu boleh saya lengannya. Baik. Nah, ini ketika kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita sebaiknya menggulung lengan, kita sing-singkan ya. Permisi ya Bu ya, maaf ya Bu. Ya. Kita ke ataskan sampai batas saat manset nanti terpasang ya, supaya tidak menghalangi saat pemeriksaan. Nah, kemudian manset ini dipasang ya Bapak Ibu ya. Pasang ya. Oke. Kita pasang. Ya. Oke. Kemudian kita kalau sudah yakin kita pasang, kemudian ini ada tombol start. Kita lakukan start aja ya. Senyaman mungkin, dan diinstruksikan kepada pasien sebelum dilakukan pengukuran, pada saat pengukuran
tidak boleh berbicara, ya, tidak boleh berbicara. Dan juga kita tanyakan ibu sebelumnya beraktivitas nggak sebelum ini? Iya, Nggak lama atau sedikit? sedikit. Oke ya, berarti kita ini ya karena kita sebaiknya melakukan pengukuran pada saat kita tidak setelah melakukan aktivitas ya. Baik, kita lakukan pengukuran ya. Oke, kita pencet start. Ya, hasilnya sudah ditunjukkan di tekanan darah ini, di tensimeter. Hasil ibu 126 per 75 mm Hg ya bu ya. Jadi masih dalam batas normal. Oke, kemudian kita rapikan alatnya ya, kemudian kita stop, kemudian kita rapikan baju pasien ya. Kemudian setelah kita pasien rapi, kita tulis ya, kita dokumentasikan hasil pengukuran tekanan darah tadi ya ke dalam buku, biasanya ya buku catatan pasien kita tulis seperti itu. Nah, demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, bisa saya ajarkan tentang bagaimana pengukuran tekanan darah. Ini merupakan salah satu pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular. Baik, dari penjelasan dan simulasi tadi, apakah ada yang ditanyakan ibu-ibu? Bapak, maaf saya izin bertanya. Ya, silahkan. Dengan ibu siapa? Ibu Elda. Ya, ibu Elda, silahkan bu Elda. Bapak, sebaiknya tensi itu dilakukan pas kapan gitu? Ya, sebaiknya saat kita tidak melakukan aktivitas ya. Jadi boleh pas waktu bangun tidur sebaiknya ya. Sebaiknya pas saat kita bangun tidur, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum turun dari tempat tidur, kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya, itu. Misalkan kita sudah jalan nih beraktivitas, kita usahakan istirahat 30 menit baru kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Gitu ya, bisa dipahami? Ya, bisa Pak, Ya, makasih. sama-sama. Ada yang ditanya lagi? Sudah cukup. Sudah Bapak. cukup ya. Baik, untuk mengetahui apakah ibu paham bagaimana tentang pemeriksaan tekanan darah, mungkin Bu Kader Elda bisa mempraktekkan kembali apa yang tadi sudah saya ajarkan kepada ibu, siapa namanya bu? Hana, Iya, Bu Hana, silakan. Boleh? izin ya Pak. Iya, silakan. Dibuka, maaf ya. Iya. Ya, sebaiknya tidak menggulung ya. Iya, ya. Oke, sudah. Kemudian disampaikan ke ibunya bagaimana pas waktu diperiksa. Jangan apa? Jangan berbicara. Iya. Sampaikan ibu gimana gitu. Ibu jangan bicara kalau Ibu, ketika dilakukan pemeriksaan tekanan darah, diharapkan ibu tidak berbicara. letakkan aja ibu. Iya. Iya, sampai relax sampai jangan. Iya. Kemudian, Kemudian start. ya. Udah. Lagi.
Ya. Hasilnya berapa Bu? Hasilnya 103 per 81 mm Hg. Itu termasuk normal apa rendah? Di stop dulu Bu. Iya. Dirapikan dulu. Nah, maaf ya Bu, saya Baju ibunya saya dirapikan. rapikan dulu. Iya. Ya, silakan. Terima kasih Bu Elda ya yang sudah Ya. mempraktikkan, luar biasa Ibu Elda ini cepat sekali menangkapnya ya. Tadi hasilnya berapa? 103 per 81. 103 per 81. Itu kemungkinan darah apa itu Bu? Kalau misalkan 103 per 81 rendah apa tinggi atau normal? Kalau tadi normalnya berapa tadi? 120 per Ya, 80. per 80. Kalau ini kan punyanya Bu, hasilnya Bu Hana 103 per 80. Itu termasuk tekanan darahnya rendah, normal atau tinggi? Tinggi 103 per 80? 81. Ya, 103 per 80 itu rendah apa tinggi? Oh, rendah. Iya, rendah ya Ibu ya. Saya ingatkan lagi, tekanan darah normal itu yaitu sama dengan ataupun 120 per 80 mm Hg ya. Kalau di bawah dari 120 ya berarti bisa dikategorikan rendah ya. Tuh, kemudian kalau 140 sampai dengan 160 per 90 mm Hg itu sudah hipertensi, tapi hipertensinya grade 1 ya. Kemudian kalau sudah grade 2 itu tekanan darahnya itu sekitar lebih atau sama dengan 160 per 100 mm Hg. Jelas ya Bu ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Elda, terima kasih Bu Hana yang sudah bersedia hadir di simulasi ataupun pelatihan kader tentang pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular, yaitu pemeriksaan tekanan darah. Semoga apa yang diajarkan ini Ibu bisa melakukan nanti kepada warga sekitar Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Iya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti pelatihan ini. Terima kasih, semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.